Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pemalang, Bapak Dr. Andes Haji Imam Sofwan MAG. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pemalang, Bapak Ahmad Baidowi SPD. Yang saya hormati Bapak Pembina OSIS Madrasah Aliyah Negeri Pemalang, Bapak Sugiharto SPD. Yang saya banggakan rekan-rekan audien, dan yang saya banggakan pula adik-adik calon ketua dan wakil ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri Pemalang periode 2020-2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, serta kita selaku umatnya agar mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri Pemalang periode 2019-2020 kepada Saudara Diva Raka Mustaka. Waktu dan tempat persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pemalang, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pemalang, yang terhormat Bapak Pembina OSIS Madrasah Aliyah Negeri Pemalang, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di acara pagi hari ini. Untuk acara pagi hari ini adalah acara yang cukup sederhana. Acara orasi calon ketua OSIS, dan insya Allah pada besok pagi akan ada acara e-voting melalui web yang sudah tersedia di akun bio Instagram MAN dan akun bio Instagram OSIS, dan yang sudah kita share lewat WhatsApp. Untuk acara e-voting besok insya Allah kita mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang hormati Bapak Wakil Kepala Bagian Kesiswaan. Jadi tadi saya membetulkan dari pertama pembawa acara dan juga ketua OSIS yang lama. Ketika pada yang terhormat Bapak Wakil Kepala disebutkan bagian apa, karena di sini ada 4 orang, yaitu Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, Waka Sarpras, dan Waka Humas. Jadi kalau beliau Pak Baidowi berarti Wakil Kepala Bagian Kesiswaan ya. Hanya mengingatkan mungkin, tapi karena tadi tidak disebutkan demikian, nanti
Ketika disebut lain kali adalah wakil kepala bagian siswaan. Kemudian Bapak Ketua Pembina OSIS yaitu Bapak Sugiarto. Yang hormati juga anak-anakku sekalian, terutama yang terhormat Ketua OSIS yang lama, kemudian juga calon kandidat dari Ketua OSIS yang baru yang insya Allah nanti ini periode 2020-2021, kalau yang lama 2019-2020. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi, yang sudah baik akan menjadi baik lagi untuk kepengurusan di OSIS Man Pemalang ini. Kemudian yang pertama adalah bahwa kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul untuk mengadakan satu acara, yaitu orasi calon ketua OSIS ya. Sekaligus nanti akan diadakan pemilihan melalui daring, yaitu melalui jadi tidak secara langsung karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi ini kita ambil hikmahnya, merupakan suatu pembelajaran dan menambah keilmuan kita ya di bidang teknologi ini. Kemudian salat dan salam kami limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan juga kita umatnya berharap mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa organisasi intra sekolah ya, yang mestinya kita di MAN adalah OSIM, tapi kayaknya bagus ya. Madrasah tetap menggunakan OSIS karena sudah membudaya dan juga sudah terbiasa. Ya, tidak ada istilah OSIM ya, Pak. Belum terdengar. Mestinya kita adalah organisasi intra madrasah gitu kan, bukan sekolah. Tetapi nggak usah kemudian kita merasa rendah diri atau kecewa dengan sesuatu, nggak usah. Yang penting pada prakteknya kita adalah berbeda dengan sekolah. Alhamdulillah, perlu kalian ketahui, ketika kita buka di WA grup tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, siswa-siswa madrasah kita ya, ini adalah untuk pembelajaran bagi kita semua, baik dari Mando Kudus, Man Jepara, dan sebagainya. Man 2 Surakarta adalah sudah bisa berprestasi ya, bukan di nasional bahkan internasional. Dan alhamdulillah juga kemarin di KSMO ya, kompetisi madrasah online, madrasah kita ya ada di Jawa Tengah adalah menjadi juara umum ya. Tepuk tangan untuk madrasah kita. Ini untuk pelajaran bagi kita Man Pemalang supaya bisa ikut ya, ikut nantinya bisa mendominasi kejuaraan itu. Saya berharap ke depan akan lebih maju lagi ya. Untuk kali ini barangkali kita mengalah dulu karena MTS kalau nggak salah yang mendapatkan satu kejuaraan, tapi Man Pemalang belum ya, artinya masih tertunda. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa kita ambil atau kita maju ya, karena apa? 8 tahun baru kali ini ya, di 8 tahun kemarin itu Jawa Tengah baru kali ini menjadi juara umum mengalahkan Jawa Timur, sehingga Pak Direktur SKK Pak Umar mengatakan luar biasa, betul-betul madrasah hebat bermartabat. Dan mereka yang menjadi juara itu langsung diberi apresiasi oleh Bapak Kanwil, dipanggil ke Kanwil, kemudian diberikan hadiah. Bahagia kembali kepada OSIS itu sendiri atau OSIM, walaupun tidak layak ya, tapi kita berusaha melayakkan atau biar nantinya menjadi OSIM, organisasi intra madrasah. Itu adalah betul-betul harus kita tekuni karena itu merupakan suatu organisasi yang nantinya akan membuat kalian menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Jadi tidak akan dilupakan nantinya. Artinya bahwa ketika kalian akan terjun di masyarakat dengan masuk menjadi pengurus OSIS menjadi suatu pengalaman tersendiri di bidang organisasi ini. Oleh karena itu sekali lagi
Nanti ketika penerus baru sudah terbentuk, diharap kinerja akan lebih meningkat lagi. Kemudian susun ya, ada RT yang sebaik mungkin. Nah, juga jangan lupa jangan tinggalkan pembina OSIS dan juga wakil kepala bagian kesiswaan. Selalu koordinasi karena informasi dari luar itu datang melalui kepala, kemudian nanti melalui wakil kesiswaan dan melalui pembina OSIS. Jadi harus selalu berkoordinasi. Yang berikutnya, bahwa kepengurusan ini adalah berlaku 1 tahun. Oleh karena itu dalam jangka 1 tahun ini kalian kerja keras ya, memperbaiki yang sudah ada, yang sudah baik kemudian diperbaiki. Kemudian supaya ada perbedaan antara pengurusan 2019-2020. Jadi kelihatan bahwa nanti pada 2020-2021 pengurusan OSIS lebih maju lagi dari yang tahun kemarin. Kemudian yang terakhir, kepada kepengurusan 2019-2020 kami ucapkan terima kasih. Walaupun belum serah terima, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kinerja kalian semua, sehingga membuat madrasah bisa berjalan dengan baik dan akan diteruskan nanti kepengurusan baru, mudah-mudahan akan lebih berprestasi lagi. Saya kira itu, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian dan penjabaran visi dan misi calon ketua dan wakil ketua OSIS atau OSIM Madrasah Aliyah Negeri Pemalang periode 2020-2021 serta sesi tanya jawab kepada calon ketua dan wakil ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri Pemalang periode 2020-2021 yang akan saya serahkan kepada moderator, pada Saudari Iktina. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pemalang, Bapak Dr. Andes Haji Imam Sofwan MAG. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pemalang bagian kesiswaan, Bapak Ahmad Baidowi SPD. Yang saya hormati Pembina OSISMAN Pemalang, Bapak Sugiharto SPD. Serta yang saya banggakan, audiens dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara penyampaian visi misi dan perdebatan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Langsung saja memasuki segmen perkenalan dan penyampaian visi misi antar kedua paslon. Dimulai dari paslon yang ke-1. Kepada paslon yang ke-1, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode tahun 2020-2021 paslon nomor 1. Di sini dengan saya nama Adinda Ramadhani dari kelas 11 MIA 5. Dengan saya Ahmad Farendrawan dari kelas 11 MIA 2 sebagai wakil ketua OSIS. Di sini kami akan menyampaikan dan menjabarkan visi dan misi kami. Visi kami adalah terciptanya pelajar MAN Pemalang yang kreatif, berprestasi, dan bertanggung jawab, serta menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi bagi warga MAN Pemalang dengan landasan iman dan takwa. Misi kami, 1. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengembangkan pelajar MAN Pemalang yang berkreatif dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik serta keorganisasian. 3. Melanjutkan program kerja yang sudah ada dan memodifikasi dengan hal-hal yang lebih baik lagi. 4.
menjadikan OSIS sebagai organisasi yang banyak merangkul ekstrakurikuler dan organisasi lain. Sini saya akan menjabarkan misi kami. Misi kami yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di misi saya yang pertama ini saya tetapkan ada karena dalam pengaplikasiannya itu seperti sholat berjamaah, Jumat amal, dan pengajian bulanan, dan itu saya tetapkan ada untuk misi yang pertama. Untuk misi yang kedua yaitu mengembangkan siswa Man Pemalang yang kreatif, berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik serta keorganisasian. Untuk misi yang kedua ini saya akan mewujudkannya dengan membuat suatu wadah di mana yang bisa membuat kreativitas seseorang berkembang dan banyak berdiskusi dan banyak membuat perkumpulan untuk mewujudkan untuk misi yang kedua ini. Dan untuk misi yang ketiga, lanjutkan program kerja yang sudah ada dan memotivasi dengan hal-hal yang lebih baik lagi, yaitu lanjutkan program kerja yang sudah ada dan mengevaluasinya supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk misi yang keempat, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang banyak merangkul ekstrakurikuler dan organisasi lain, yaitu membuat perkumpulan antara ekstrakurikuler dan organisasi supaya menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Sekian dari kami atas penyampaian dan penjabaran visi dan misi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 2. Kepada paslon nomor 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon nomor urut 2 periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmatikila Rizky dari kelas 11 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Rizky Anadabari dari kelas 11 MIA 2. Di sini kami akan memaparkan dan menjabarkan visi dan misi kami. Visi kami meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi Man Pemalang terhadap Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan organisasi OSIS sebagai wadah bagi siswa-siswi Man Pemalang menampung minat dan bakatnya agar terciptanya generasi muda yang kreatif, terampil dan bertanggung jawab. Di sini saya akan menyampaikan misi kami. 1. Mengoptimalkan kreativitas siswa-siswi Man Pemalang melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 2. Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi seluruh siswa-siswi Man Pemalang. 3. Menjadikan organisasi OSIS sebagai wadah untuk menggali minat dan bakat. Di sini saya akan menjabarkan misi kami yang pertama. Misi kami yang pertama yaitu mengoptimalkan kreativitas siswa-siswi Man Pemalang melalui ekstrakurikuler yang ada. Yang dimaksud contoh kayak misal dari organisasi-organisasi perkumpulan, contoh PKS, Pramuka, PMR ataupun yang lainnya. Jadi kita akan mengoptimalkan semaksimal mungkin agar mereka bisa berprestasi di luar. Jadi bukan cuma di dalam sekolah, jadi bisa di luar sekolah juga. Contohnya seperti mengikuti lomba-lomba yang sudah tertera atau sudah ada di jadwal. Jadi biar organisasi Man Pemalang juga dikenal di luar sekolah dan semakin bisa berkembang seperti organisasi ekstrakurikuler yang bola basket atau karate
atau yang lainnya, silat, itu juga bisa dikenal di lingkungan luar agar contoh misalkan kejuaraan-kejuaraan yang di luar, biar MAN Pemalang itu ditakutin di luar, bukan MAN Pemalang biar berprestasi, biar ditakutin, biar patut diwaspadai. MAN Pemalang itu bukan cuma nama MAN, jadi biar tahu, mereka tuh tahu ternyata anak MAN itu berprestasi di dalam sekolah mereka. Untuk penjabaran dari visi yang kedua, yaitu meningkatkan kegiatan keagamaan bagi seluruh siswa-siswi IMAN Pemalang. Kita akan menerapkan sholat duha setiap sebelum masuk jam pelajaran dan tadarus Al-Quran setiap pagi. Lalu kegiatan lain adalah kita akan menerapkan Jumat Amal dan salawat bersama setiap hari Jumat. Untuk misi nomor 3 yaitu yang menjadikan organisasi OSIS sebagai wadah untuk menampung minat dan bakat para siswa MAN Pemalang. Yaitu kita akan menampung semua minat dan bakat, kita harus menggali minat dan bakat seluruh siswa-siswi MAN Pemalang agar minat dan bakat mereka bisa tersalurkan dengan baik dan di kemudian hari minat dan bakat tersebut bisa menjadikan sebagai pelajaran dan motivasi kita untuk terus berkarya dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi saya tertarik dengan paslon yang kedua, yaitu pada saat satu misinya adalah meningkatkan bagaimana caranya supaya nanti kami juga sebagai pimpinan bisa mengontrol bahwa seluruh, ini kan berarti seluruh siswa, ya bukan hanya pengurus OSIS tapi seluruh siswa bisa melaksanakan sholat duha sebelum pelajaran dimulai. Sekaligus tadi ada juga tadarus, itu saya tertarik. Tapi yang kami tanyakan, pelaksanaan itu nanti waktunya disesuaikan, artinya tetap dikoordinasikan dengan wali kelas mungkin, atau dengan pembina keagamaan. Jadi betul-betul misi kalian tadi yang nomor 2 itu bisa terlaksana dengan baik, dan itu merupakan doa yang mustajabah, salah satunya ya sholat duha itu sendiri, karena di sana dalam doanya itu mengandung doa untuk rezeki kedua orang tua, kemudian untuk dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat. Yaitu jadi tekniknya seperti apa, kemudian nanti koordinasinya nanti dengan siapa dan sebagainya, biar misi itu bukan hanya sekedar ucapan tapi bisa terlaksana. Karena kami lihat untuk tahun ini itu sebelum pandemi belum bisa terlaksana dengan baik, hanya 1-2 orang. Karena saya sudah melihat di MAN 2 Kudus itu boleh dikatakan seperti wajib sholat duha itu. Berikan tanggapan untuk kaitan dengan pertanyaan ini. Terima kasih. Untuk pasal yang kedua silakan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pemalang tentang penerapan meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi seluruh siswa-siswi MAN Pemalang. Contohnya itu sholat duha. Jadi kami mungkin nanti akan berkoordinasi kepada pembina dulu. Jadi kami akan meminta waktu mungkin pagi hari itu sekitar 10 menit atau 15 menit buat melaksanakan sholat duha maupun sekalian sholawatan. Jadi mungkin bisa tadarus Quran juga. Jadi kita nanti akan membuat jadwal piket dari organisasi OSIS, mungkin dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu nanti kami jadwalkan agar bisa berkeliling ke sekolah, mengajak untuk menyuruh sholat duha dan bertadarus maupun bersolawat. Mungkin agar meminta waktu 10 menit itu agar
kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Kan biasanya itu ada guru yang susah, kayak misalkan kok nggak dari pagi salat duhanya gitu. Jadi kita meminta waktu untuk 10 menit, misalkan masuk sekolah jam 7, jadi kita meminta waktu jam 7:15 itu sudah di kelas sih. Mungkin sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diwara Musaka dari perwakilan OSIS. Di sini saya akan bertanya, seberapa besar sih kalian paslon nomor 1 dan nomor 2 siap menjadi pemimpin? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama ya dari Ketua OSIS. Besar persiapan saya menjadi pemimpin yaitu 70%. Alasannya karena saya masih dalam tahap belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan bisa bertanggung jawab. Cukup segitu jawaban saya. Maaf bila jawaban saya kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Silakan untuk paslon yang kedua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Ketua OSIS kita, yaitu terkait tentang seberapa persen kami siap untuk menjadi Ketua OSIS selanjutnya. Kami siap menjadi Ketua OSIS selanjutnya sekitar 80%, karena kami juga seperti paslon nomor urut 1, kami masih dalam tahap pembelajaran, juga kami belum terbiasa dengan hal-hal yang baru seperti ini. Jadi kita mohon bekerja sama dengan kalian semua, para anggota OSIS yang lain, agar kita bisa melaksanakan visi dan misi saya sebaik mungkin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Ganista dari kelas 12 Series 4. Saya ingin bertanya kepada kedua paslon, apa yang kalian ketahui tentang hubungan OSIS dengan sekolah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Andika tentang apa yang saya ketahui tentang hubungan OSIS dengan sekolah. OSIS adalah organisasi yang menjembatani antara hubungan siswa dengan pihak sekolah. Organisasi ini bisa organisasi yang menjembatani antara pihak madrasah dengan siswa. Organisasi ini bisa merangkul organisasi-organisasi lain agar bisa bekerja sama meningkatkan citra sekolah kita ya, dalam bidang prestasi, baik dalam bidang prestasi yang ada, baik itu dalam akademik maupun non akademik, dan seluruh ekstrakurikuler yang ada. OSIS juga bisa menggandeng atau mengayomi untuk ekstrakurikuler yang ada agar ekstrakurikuler itu berjalan semaksimal mungkin dan tidak ada perselisihan di antara ekstrakurikuler dengan ekstrakurikuler yang lain. Mungkin cukup sekian penjawaban dari saya. Terima kasih. Untuk paslon nomor 1, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Andika terkait masalah dengan apa hubungan OSIS dengan sekolah. Hubungan OSIS itu sebagai dalam OSIS itu yang menjalankan kegiatan-kegiatan di sekolah dan mendengarkan aspirasi-aspirasi siswa yang lainnya. Intinya OSIS itu yang menaungi siswa dalam kegiatan di sekolah atau yang lainnya. Sedangkan sekolah itu sebagai tempat pelaksanaannya acara-acara OSIS. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada jawaban yang kurang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Muhammad Teguh Kesatria, perwakilan dari organisasi Pramuka. Saya di sini ingin bertanya kepada pasangan calon nomor 1 dan 2. Pertanyaan saya adalah,
Mana yang ingin kamu pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Silakan untuk dijawab kedua paslon, dimulai dari paslon yang pertama. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kak Teguh. Untuk mempertahankan atau mengeluarkan anggota yang buruk bagi OSIS, saya memilih untuk mempertahankan karena sifat seseorang bisa dirubah. Sekian dari saya. Lanjut untuk paslon yang kedua, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Teguh tentang mempertahankan atau mengeluarkan organisasi OSIS anggota organisasi OSIS yang buruk. Di sini saya akan lebih memilih untuk mempertahankan karena mungkin mereka itu buruk karena ada masalah sesuatu yang menyangkut masalah, mungkin bisa masalah teman atau masalah keluarga. Itu mungkin bisa kita bicarakan atau bicara empat mata, mereka itu masalahnya apa. Jadi biar kita tahu mereka punya masalah, kita selesaikan bareng-bareng atau bersama-sama. Jadi agar tidak ada keganjalan di hati, biar saling enak lah, legowo. Ya, jadi tidak ada yang keluar maupun perselisihan yang membuat organisasi OSIS itu terpecahkan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rahmansyah. Saya dari kelas 12 IPS 3. Saya perwakilan dari organisasi PMF Wiraman Pemalang. Ingin bertanya kepada kedua pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika kalian tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diamanahkan kepada kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Silakan kedua paslon untuk menjawab. Jawab pertanyaan dari Kak Naufal, perwakilan dari PMR. Terkait dengan bagaimana jika saya tidak bertanggung jawab atas organisasi OSIS. Insya Allah saya akan bertanggung jawab atas amanat yang jika saya terpilih, insya Allah saya akan bertanggung jawab dengan amanat yang diberikan kepada kami dan selalu berusaha untuk lebih baik lagi menjadi pemimpin. Terima kasih. Selanjutnya untuk paslon yang kedua, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Naufal tentang bagaimana jika seperti itu. Jadi kita di sini harus menjaga amanah dari amanah tersebut, karena mungkin amanah itu diserahkan kepada kita karena mungkin kita itu mampu, mereka percaya sama kita bahwa kita itu mampu melaksanakan tugas tersebut. Walaupun mungkin di pertengahan jalan pasti akan ada masalah yang mungkin 1-2 orang itu mungkin bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi agar semuanya terjalan dengan lancar, amanah juga terjalan dengan lancar, jadi semuanya enak. Terima kasih. Nama saya Muhammad Nuraini dari kelas 12 Metika. Saya perwakilan dari organisasi PKS. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Hubungan apa yang akan Anda jalin dengan rekan-rekan siswa agar kegiatan OSIS bisa terselenggara dengan baik? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Kak Nunu tentang hubungan apa yang akan kami terapkan kepada anggota OSIS.
hubungan yang akan kami terapkan kepada anggota OSIS dan tentunya seluruh siswa-siswi MAN Pemalang, yaitu hubungan kekeluargaan. Karena dengan adanya hubungan kekeluargaan itu, kita akan mendorong rasa peduli satu sama lain dan rasa saling menolong, toleransi, dan saling melengkapi satu sama lain, agar semua kesalahan atau kekurangan yang ada bisa diperbaiki dan bisa diatasi. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk paslon yang kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kanunu. Hubungan yang saya akan jalin yaitu hubungan kekeluargaan dan serta sering menjalankan perkumpulan organisasi supaya menjalin hubungan yang baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mbak Iswarsona Pratama dari kelas 12 IS2 mau bertanya kepada paslon nomor 1 dan 2. Bagaimana cara Anda meredam emosi Anda sendiri dan emosi rekan-rekan yang lain? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Anda meredam emosi Anda sendiri dan emosi rekan-rekan yang lain? Saya akan menjawab pertanyaan dari KMS. Untuk meredam emosi saya sendiri, saya akan memilih diam dan menenangkan diri sendiri. Untuk meredam emosi yang lain, saya akan menjadi penengah dan membahas masalah yang membuat mereka emosi dan menyelesaikannya supaya dan mencari solusi agar emosi tersebut bisa reda dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi serta masalah selesai. Terima kasih. Untuk paslon yang kedua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kamahes tentang bagaimana cara meredam emosi dari diri kita maupun rekan-rekan yang lain. Mungkin di sini saya akan lebih memilih seperti tadi yang disampaikan sama Kak Rahma, yang mungkin kita akan lebih memilih berkeluarga, kekeluargaan. Jadi kita mungkin akan mengumpulkan orang-orang yang terlibat masalah emosi tersebut maupun masalah saya sendiri. Mungkin saya akan lebih bercerita kepada mereka bercerita kepada saya. Jadi agar kita tentang masalah yang ada itu, kita semua itu jadi agak legowo, dia agak enak. Jadi misalkan saya cerita masalah ini, mereka cerita masalah kepada saya tentang itu, ini itulah. Ya berarti mereka juga mungkin kan biasanya kalau ada orang yang bercerita tentang masalah, mereka sudah bercerita kepada orang lain, pasti hatinya lebih tenang. Jadi mereka juga tenang, saya lebih tenang. Jadi kekeluargaan, jadi mereka juga mereka cerita kepada saya, masalah saya cerita kepada mereka. Jadi mungkin kita bisa pecahkan masalah tersebut bersama-sama, ataupun emosi tersebut agar teredam, agar tidak ada perpecahan di dalam organisasi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Savitri dari 12 IPS 2. Ingin bertanya kepada paslon nomor 1 dan nomor 2. Buatlah satu kalimat yang cukup membuat kami yakin untuk memilih kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Silakan untuk kedua paslon menjawab pertanyaan tersebut, dimulai dari paslon yang ke-1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dewi. Satu kalimat yang bisa bikin percayaan. Saya akan bertanggung jawab dan berusaha untuk OSIS supaya bisa lebih baik lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya silakan paslon yang kedua.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Kadea tentang satu kata-kata yang bisa, satu kalimat yang bisa membuat kakak-kakak sekalian yakin memilih kami sebagai ketua OSIS selanjutnya, yaitu dengan bersama kita bergandeng tangan, kita yakin kita pasti bisa. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Azizatiaji dari perwakilan Irmaman Pemalang. Saya akan bertanya kepada paslon 1 dan paslon 2. Jika Anda tidak terpilih menjadi ketua atau wakil ketua OSIS, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan diajukan. Silakan untuk kedua paslon menjawab, dimulai dari paslon yang kedua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Faros. Ya itulah. Tentang pertanyaan, ya kalau semisal kita tidak terpilih sebagai calon sebagai ketua OSIS, kami akan mendukung yang akan menjadi calon ketua, yang akan menjadi ketua OSIS. Di sini kami akan mendukung dari belakang, karena orang yang pintar itu tidak selalu tampil di depan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Faras, yaitu tentang bagaimana jika saya tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Pastinya saya akan menerima dengan ikhlas dan lapang dada sekali, dan saya akan tetap menjadi ketua OSIS. Saya akan tetap menjadi anggota OSIS dan mendukung ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara telah dilalui. Jangan lupa pilih calon ketua dan wakil ketua OSIS sesuai hati nurani besok mulai pukul 8 sampai 12 malam dengan link account Man Pemalang SDH ID, atau bisa cek di Instagram Man Pemalang Student atau OSIS Man Pemalang. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sekian dari saya. Alhamdulillah ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.